Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Alhamdulillah wa syukurillah. Ibu, bapak-bapak, doa kami yang pertama mudah-mudahan dengan sakit melunasi. Ini kuling nganyang ke DPR karena pun cukup nanti jelimet momen melu ngetongke ning ya tetap kata karena biaya haji yang sesungguhnya dikeluarkan untuk jamaah itu per jamaah kemarin di total itu kan 90 juta. Jadi aslinya ragate kaji ini tahun kemarin 98, ini mergo dinyang nganggo memet pesawate dinyang apane dinyang iso medun ngari kelingan kula sangang dasa apa 89 punjul sithik. Nah, biaya yang bisa diambil dari uang yang sudah disetorkan dinyang-nyangke tetap panjenengan taksih bayar ngantos 51,9 punjul pinten niku nggih. Ning medune pun kathah timbang nawake pisanan 69. Wis nek 69 ya kukut tenan iki. Lah nggih lho Bu. Dak saka wong siji tambahe 40 punjul, lah nek wong loro ya 90 nggih nek isih enek celengan sapi apa eneng apa iso didol, nek mboten ya pilih sami potare. Nah, monggo Bu namun Bapak sampun terakhir niki mangke istilahnya kayak pendalaman nih sing baku menapa ingkang panjenengan taksih dereng paham saged dipun pundhutaken pirsa, bisa ditanyakan, kalau saya bisa nanti kami jawab, kalau tidak ya adalah masih ada Pak Jailani juga bisa untuk bal-batan. Nah, maka itu kami persilahkan pada panjenengan untuk bisa bertanya apa kira-kira yang akan ditanyakan yang terkait dengan masalah perhajian yang seperti yang sampai terakhir ini. Monggo Bu, wonten ingkang ndut pirsa. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nyun pirsa Bapak, ketika karena usia kita itu semua sudah lanjut, mereka badhe nyun pirsa menawi pakan ihram kita ke toilet, lajeng untuk membersihkan najis dari alat vital kita, mereka kados pundi? Satu. Yang kedua, kalau kita setelah dari toilet kita harus dalam keadaan suci ya Pak. Itu kita kalau menjalankan sholat di pesawat itu apakah pakai tayamum atau bagaimana itu Pak? Matur nuwun Pak. Ampun sudah matur nuwun. Kalau ben sampun pun tampilaken toilet pesawat dereng Pak. Ampun deh. Ampun. Jadi ketika di pesawat ya apa jenengan kan tinggal ini, kalau gelombang ke-1 di pesawat itu pakai pakaian biasa. Karena apa? Karena nanti mikotnya kita kan karena jujuk Medina, mikotnya dari Bir Ali dan toto pakai kain ihram pada hari terakhir kita ketika berada di Medina. Nanti nalika nang pesawat niku ngagem dan nek panjenengan saged ngrigenaken kados sing pun ngendikaken Pak Haji Jailani. Nek golek enteng nang pesawat ya sarungan. Ya, kita ya lucu nek dipoto nggih. Mboten napa-napa. Jadi kenapa? Karena di pesawat ini kita tidak diperkenakan menggunakan air berlebihan. Untuk mencuci. Dan carane ngresiki pripun?
nek panjenengan marem di pesawat sudah ada tisu. Tisu niki kangge sarana istinja. Jadi Nabi itu kalau sudah pakai istinja pakai batu zaman Rasulullah itu sudah tidak dipindoni nganggo banyu. Terus panjenengan mawi tisu, ning dhuwur sewu ning BAB gitu. Kene semprotane ora Pak Delek. Kene semprotan ada ya. Panjenengan saged lan melangkit kangge tisu menawi apa namanya buang air kecil, insyaallah sudah cukup. Ya, sudah cukup. Dan ning menawi kirang marem nuwun sewu ngaten wonten teknikipun piyambak carane nyuceni menika alat vitalipun panjenengan tongaken wonten sak ninggilipun ora iso iki boten kula ragakan Bu nggih bapak-bapak sing wis pirsa sehingga ketika kita di toilet ya kalau pakai celana panjang ya sing paling aman katoke dawa dicopot paling kan nek ora dicopot ora pati aman ini nek dicopot nyuwen-nyuweni liantri nah, maka yang paling praktis kayak kita menggunakan tisu yang sudah disediakan di samping nanten lajeng atau bawa sendiri agar sanggup piyambak ya dijikuk sithik digawa neng toilet karena Nabi dulu memberi contoh ketika bepergian beliau bawa air Bu ning nalika buang air besar atau air kecil panjenenganipun menika nek banyune le gawa akeh tetep istinja ngangge selo. Nah, karena istinja pakai batu ini bisa dikiaskan pernah disabdakan oleh Nabi yang tidak boleh untuk istinja itu hanya dua. Siji telu nih mutamatan siji balung kira mungkin yang pesawatan yang balung loro letong garing nih le Nabi pernah minta batu golek watu untuk loro sing siji didungi dicaosi letong garing itu tutuke letong garing itu gua iki ora kena nggo ngresiki iki hanya sejak dengan batu nganten Bapak jadi nggih ampun digawe angel-angel banget jadi syukur bake naik panjenengan tegel Ibu pakai celana panjang ning orang nganggo celana dalam nah di kotong pesawat ini le ning ya kudu hati-hati tenan benike kudu bakoh tenan nggih nek benike ora bakoh setute ora bakoh iso bilai lajeng di pesawat ketika ada waktu sholat kita sholatnya dengan dengan membersihkan hadas kecilnya dengan apa karena ada air tapi tidak boleh digunakan resikonya kata para yang ahli pesawat yang kudu nganggo banyu siji mentek banyune ya ora bakal cukup ya kudu kabeh nomor loro nanti akan bisa mengganggu pada pesawat itu ya karena konon yang memberitahu dari pesawat dari pramugari itu di bawah tempat duduk kita itu di sana banyak kabel-kabel yang dihubungkan untuk perjalanan nek nganten ning banyu sing delalah nyenggol kabel yang delalah dari yang terbuka niki taruhannya apa Bu? Taruhannya nyawane wong sak pesawat. Mergo pesawat ini nganti terganggu mesine ayo jeglok Bu. Beda karo layangan jegloki salon-alon ngeten. Ini nek pesawat niku terganggu. Niku ya Pak brek wong niku logam. Pesawat yang bisa landai ketika mesin mati mung pesawat lapis yang digawe saka kayu nika. Ngaten Bapak, ampun. Wonten malih perlengkapan yang diperlukan. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Matur nuwun Bapak. Ingkang kula tangretaken niku masalah kaji, Pak. Nggih. Kaji menika wekdalipun ra didangu. Nggih. Pramila pakaian ihramipun menika menawi kita menika adus nika dilepas napa mangke gantosipun nggih wonten kamar mandi menika, Pak. Oh, Wonten sebagian nggih. nggih wonten hotel nggih ngaten napa namung makan ihram menika selama kegiatan-kegiatan pada waktu haji kemawon. Namung wonten hotel, wonten nalika kita bubuk menika dilepas napa tasih ngangge pakaian ihram. Kaping kalipun kami menika nambaten klientul 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nggih Pak nggih. Nika ihramipun napa namung setunggal napa saged gantos menika. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tasih Pak. Oh, nggih. Kangge ibu-ibu menika. Menika pakaian ihramipun menika napa nggih? Namung setunggal lapis, istilahipun maaf nika mboten mawi CD kalih BH napa menika nggih tasih ngangge. Oh, nggih. Soalipun sekalian menika lho Pak, mungkin mboten diingetaken mesaken. Nuwun. Iki atur saking perhatiane teng sing putri ini. Iki nganti nek lali ra ditakokke ning omah takon le kakung, ndek ben apa takokke. Jadi yang pertama pakaian ihram kalau ganti. Jadi ngeten, Pak. Kita berpakaian ihram itu selama kita belum tahallul, mulai dari ihram. Jadi dari mikot itu pakaian ihram ini tidak boleh dilepas selama kita belum tahallul. Nah, boleh lepas pakaian ihram di tempat tertentu yang orang lain tidak melihat. Neng kamar mandi sakit, di kamar yang lain suruh keluar ya sakit. Nanti leripun pakaian ihram sakit gantos. Ketika kita umroh, kaji tamatuk ya, Pak, mangkar ke Madinah, ya pun nonton virali labbaika umrotan apa hajan. Umrotan apa hajan Bu? Jemben itu lho rencananya jenengan labbaika umrotan apa labbaika hajan. Labbaika umrotan. Kurang nganti dadi labbaika hajan, panjenengan nganggo pakaian ihram 12 nganti ngenteni tanggal 10 Zulhijjah. Sing do kaji ifrad. Ning nek labbaika umrotan panjenengan ngagem pakaian ihram, ning lepas pakaian ihram sak sampunipun sa'i lajeng tahallul. Lah enten hotel pripun biasa jika jujuk hotel. Ya tetap pakaian ihram. Adek pengen ganti pengen arten kamar kecil. Nggih. Nah pasti rasa toyan dadi le nyilake pakaian ihram ora awit kon njaba. Mlebu kamar kecil pakaian ihrame lagi disilake. Ada. Mungkin mboten wonten sing beser. Nggih, mugi nggih. Ini obat beser ki nang murah ta. Mboten nggih, Pak. Kok orang tahu krungu obat beser. Nah, kemudian ketika haji, nah, jadi ketika umroh, jadi tinggal ini tadi Bu, labbaika umrotan itu nanti berpakaian ihram paling dari berangkat dari Madinah sampai Mekah, kemudian ketika di Mekah kalau bisa terus melaksanakan tawaf dan sa'i, ya ngaku pakaian ihram paling-paling mau sedina punjul sithik. Sedina punjul sithik. Habis tahallul kita sudah berpakaian biasa. Kalau haji kita niat haji tanggal 8 Dzulhijjah. Sudah sampai kapan berpakaian ihram kita? Yaitu sampai ketika kita bisa tahallul awal. Tanggal 8 ngagem, tanggal 9 wukuf ngagem, tanggal 10 teng Musdalifah malam bedula tanggal 10 saya ngagem, tanggal 10 enjang menawi sakit panjenengan lempar jumroh lajeng tahallul napa menika cukur napa gundul
bibar menika pakaian ihromnya boleh dilepas. Nah, dadi 8, 9, 10. Telung dina. Nah, kira-kira salin mboten niku sing anu panjenengan. Sing tetep mboten salin nggih wonten. Ning menawi kula nganjuraken raketang selembar ngasta salin. Dadi jagane kados sing dikake Pak Jailani delalah wis le mangkat neng toilet iki wis krasa, tekan toilet antrine akeh. Mlebu toilet ora iso diampet pisan. Mambu banyu niku lajeng mak sentuh. Uyuan. Niku nek panjenengan tetek panjenengan suci terus sing nggen toyan niku ngeten ten nggen mlebet toilet wonten showeripun ada kerannya. Nah, nek dicuci diagem. Insyaallah nek wonten mriku niku ora nganti 2 jam pun garing. Mboten sah dipe, mboten nganti 2 jam pun garing. Ning yen panjenengan ngati-ati ya wis nek aku nggawa salin ya saged saline pun diasta le salin ning jero toilet. Ya, salin apa? Penting napa malih Bapak? Lah, naik ibu-ibu pakaian ihromnya itu bebas, Bu. Kejipun pakai kacamata atau pacek siji nggih. Kacamata dada, Bu, mboten kedah nggih. Nggih. Boleh, mboten napa-napa. Sing ora oleh iki bapak-bapak nganggo kaos dalam ora oleh, nganggo celana dalam ora oleh. Nggih. Nganggo pempes oleh mboten, yen piyayinipun delalah beser pakai pempes boleh. Karena itu bukan pakaian tapi adalah sebagai terapi atau obat kesehatan. Dan timbang orang nganggo pempes iki jaga nih ngantos mbok melawang nganti nyegel teng pakaian kan dadi najis terbola-bali ganti pakaian ihram mawon. Namun jelas Bapak, nggih. Wonten malih? Monggo Bu. Tambahan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahan sedikit Pak untuk yang tadi untuk pakaian wanita ya. Nggih. Itu misalnya kita tuh masih pakai ihram tapi untuk di kamar mandi itu kan wanita itu pakai itu loh Pak kaos kaki itu gimana Pak, apa ya harus dari situ kaos kakinya atau gimana itu Pak? Oh iya. Yeah. Atau masuk nanti misalnya apa di kamar gitu, di kamar hotel gitu. Iya. Ya, matur nuwun. Pakaian ihram itu bagi wanita kan menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kaf. Kafain ini dua tidak ada terjemahannya Bu di dalam bahasa kita. Yang terjemahan mau ngepek-epek. Epek-epek urung kabeh kaf. Ini epek-epek kan niki ya ditutup epek-epek sing di ngeten niki rak mboten epek-epek. Tapi yang dimaksud dengan dari ilal kecuali wajah dan kafain ini adalah batasnya dari ugel-ugel ke atas. Jadi ini termasuk tidak wajib ditutup, bahkan tidak boleh ditutup wakaf ini. Ini karena jamaah Indonesia banyak sing ditutup separuh, kene buka, kene ini ditutup. Padahal kalau yang aslinya yang tidak boleh ditutup itu dua kaf ini. Kaf itu apa? Kaf iki karo iki loro niki. Ini di dalam bahasa Arab dinamakan ini namanya batnul kaf, yang sini adalah zuhrul kaf. Lajeng suku kelebet ingkang wajib dipun tutup. Dan nek ning kamar kecil piye? Nganggo sandal Bu. Mangke ling lepas lepas kaos menika nalika wonten kamar kecil. Medal miyos saking kamar kecil, kaos sampun pun agem malih. Kaos sampun pun agem malih.
Ya. Terus melalui siram ya mulai mila toilet ibu-ibu niku nek jumlahe dipadake kalih toilet bapak-bapak niku ora nyukupi. Biasanipun jamaah haji ketika di Mina terutama toilet dan bapak-bapak itu disuk karo ibu-ibu. Wah, mergo nek antri ya mlebu ya suwe tenan. Senajan mboten siram kan nggih dadak copot paling mboten ngandhap niki. Nah, pakai pakaiannya lebih lama dibanding bapak-bapak. Wudu juga begitu. Nah, wudunya ibu-ibu itu yang paling aman kan di toilet. Karena kecuali kalau nanti disediakan per kamar, ada kamar tempat wudu tersendiri, ada toilet tersendiri. Ya sing ning toilet karo sing mung karo wudu tok dibedake muga-muga ngaten nih. Kenapa? Karena selama ihram itu meskipun terhadap sesama jenis kita tetap tidak boleh membuka pakaian. Jadi nalika saking Madinah kang gelombang pertama lajeng mampir kok mampir jujuk wonten hotel rumiyin. Nah, toto macam-macam ini penjenengan tetap dalam keadaan ihram. Nggih. Dadi nalika mlebu kamar bleng-bleng ora kok iki padha wedoke nek le cucul kudung nek le cucul. Nggih. Wonten mboten bungaten. Oh kathah ora mudeng yen ihram kuwi ora nek napa ora oleh senajan sesama jenis. Sesama jenis pun kita kan apa namanya dilarang untuk menampakkan bagian yang harus ditutup ketika ihram. Belum mulai wudu biasanya pun ibu-ibu kalau di luar ditelesi kabeh. Telesi kabeh menika nggih. Iki kaos sukunipun diusap kaki, nah, kemudian dipakai untuk sholat. Kalau kita mau berwudu lepas pakaian, ya berwudulah di tempat yang tidak dilihat orang lain. Nah terus ribet mila menawi badhe dateng kamar kecil menika le ancang-ancang kudu wis rada adoh, aja ngenteni krasa banget. Kira-kira lagi arep krasa kadang wis wiwit antri. Usul Indonesia mudah-mudahan kamar kecilnya ditambah. Kalau belum ditambah, itu jumlah kamar kecil di Mina itu yang pernah kami hitung paling banyak hanya 15 nggo kakung, 15 nggih putri. Nah, tahun yang lalu itu ditambah untuk bapak-bapak tempat yang hanya untuk buang air kecil. Tidak buang air kecil rasah mlebu neng kamar. Ya, di tempat yang buang air kecil dengan berdiri itu lho Pak. Nah, itu bisa ditambah. Nah, ini rasionya kalau panjenengan pengen pirsa lha kira ya wis akeh lho. Akeh iki sing kanggo pira sik. Jadi rasio itu artinya pemakaian satu toilet itu dipakai berapa orang kalau ditambah. Nek 30 niku tegese. Saya itu kan kita di sana kan nanti digabung jenenge dadi sak maktab. Ya maktab sami kan to riyen maktab menapa Bu? Wis lali. Maktab itu senes gedung lho nggih. Maktab itu bukan gedung. Maktab itu panitia penerima haji dari Arab Saudi. Nah, dari Arab Saudi. Jadi kembali satu maktab ini meliputi beberapa kloter, biasanya 7 kloter. Dikira-kira sekitar 2.800 sampai 3.000 orang sak maktab niku. Iku ten Mina dikeke gombongan dhewe. Narofah kombongan piyambak sing boten dikombong, boten dipageri kageseng niku mung enten Musdalifah. Nah, kalau di Mina di Arafah ini biasa satu maktab itu 2 kamar kecil, 2 blok. Ning enten Mina satu maktab hanya 1 blok kamar kecil. Nek dienggo wong 2.800 tegese sak kamar niku meh dienggo sing nganggo sak kamar kecil itu meh 100
piyayi. Niki nek antri pipis kabeh esuk ngoten rampunge ya apa. Maka kalau bapak-bapak sing do duwe akal niki. Duwe akal. Ki do sangu gendul, Pak. Lah ndelik nang ndi ya ndelik kono mbuh nang ndi. Ibu-ibu kan nggak bisa sangu gendul. Bapak-bapak do sangu gendul. Terus do dikuak gitu. Tapi mudah-mudahan ya kesulitan itu tidak bisa kita apa namanya kita atasi. Kalau saya yang paling akhir tahun 2019 itu kebetulan saja jejer karo maktab luar negeri yang Cina. Ternyata orang-orang Cina itu tidak seperti kita. Jadi tidak setiap pagi mandi, setiap sore mandi. Nah, saya diberitahu Pak Bari nek arep toyan mriko lho. Teputi maktab Cina niku. Niku longgar. Lah wonge ora padha mboten kok sawak longgar mboten kaya awake dhewe telung-telan. Tapi ternyata betul pagi saya ikut antri itu ternyata di depan saya ada 4 orang, satu pun tidak ada yang mandi. Jadi mung toyan tok terus metu, toyan tok terus metu. Aduh siarang-arang. Nek wong Indonesia kan angel. Aduh sih kan sedina ping pindho nek sumuk nek iso ping 3. Ana panas. Ngaten Bu sampun nggih, paham nggih dados kita buka kaos jangan sampai di hadapan kawan kita ketika apa namanya dalam posisi ihram. Di ihram itu tidak boleh tampak terhadap lain jenis, tapi serta jenis pun kita tidak boleh buka aurat. Bapak-bapak juga gitu. Bagi podo sak jenisnya terus ihramnya disilake munggah mergo sikile sumuk itu terasa. Kemudian gini Pak, termasuk misalnya kalau kita batal untuk wudhu, itu juga tidak perlu membuka kerudung itu ya Pak ya kan? Tidak perlu. Nggak perlu ya. Jadi kita diusap saja dari luar. Rasa digerujuk Bu. Untuk kepala cukup diusap. Untuk kepala cukup diusap dari luar. Nah, untuk kaki pun kalau panjenengan memperlihatkan untuk diusap juga diperkenankan. Sing ora diusap tuh wajah, kemudian biasanya nek tangan kita yang diusap ya ora marem ya. Kalau pakaian ihramnya yang tipis yang bukan dari kapuk yang tebel itu kan cepat kering. Wonten malih? Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya mau tanya Pak, misalkan ya kalau bapak-bapak ya misalkan kalau musim dingin ya, kan dingin Pak. Itu kalau misalkan pas ihram itu kan pakai jaket, terus besoknya enggak, besoknya pakai jaket, besok enggak, terus besok ada lagi itu, terus jamnya itu bayarnya gimana Pak? Ya jamnya setiap pakai pelanggaran itu kan ada Bu. Berarti 3 kali? Oh iya. Nggih. Nah, golek cucuk jakete dienggo sak teruse. Berarti 5 kali Pak ya? Nah, kalau seterusnya dapatnya ya cuma sekali. Oh. Tapi begini, besok panjenengan haji itu tidak musim dingin. Iki sing do cerita musim dingin lak sing do ngumroh sakniki. Jadi Arab itu musim dinginnya itu antara akhir November sampai pertengahan Maret. Kalau sudah Maret pertengahan ke berikutnya sudah masuk musim panas. Puncak dinginnya berada di akhir Desember, Januari dan awal Februari. Ya, pertengahan ke sana ini di puncak dingin. Puncak dingin itu artinya di Madinah bisa mencapai kadang-kadang itu bisa mencapai 4-5 derajat ketika pagi. Itu kalau pas. Tapi insya Allah haji nanti kan tidak. Haji kita kan akan berangkat bulan Mei. Mei ini musim panas. Boten sah ngagem jaket. Jaketnya mau dienggo neng pesawat baik. Kita di pesawat kalau tidak gelombang
kedua kan belum mengenakan kain ihram. Bagi yang meyakini mikotnya dari Yalamlam. Tapi Majelis Ulama Indonesia itu memperbolehkan bagi gelombang kedua pakai kain ihram dari Bandara King Abdul Aziz. Ya. Kenapa? Karena tidak dianggap orang yang tidak berada di salah satu mikot yang ditunjuk oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi yaitu di Bandara King Abdul Aziz itu tidak disediakan kamar mandi untuk mereka yang akan melaksanakan sunnahnya ihram. Di sini disediakan kamar mandi banyak, itu yang saya tahu ya di Bir Ali. Nah, mungkin yang satu lagi yang Robih kami belum tahu. Jadi alasan Majelis Ulama Indonesia kenapa membolehkan, tapi diantaranya karena menurut jarak begitu, kalau di garis ada garis lurus antara Madinah, antara Bir Ali kemudian ke Jufah di Bablas King Idul itu sampai di Bandara King Abdul Aziz yang sekarang, yang jaraknya dari Mekah ada tertulis di sana 109 km. Dari Bandara King Abdul Aziz sampai ke Mekah 109 kilo. Jadi Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama negara kotor sing ben bal-balan itu membolehkan memakai kain ihram dari Bandara King Abdul Aziz. Cuma di sana pemerintah Saudi tidak menyediakan kamar mandi yang cukup untuk kalau mau pada sunnah mandi, sehingga sulit sekali dilaksanakan ke kono ya rasa atus. Karena sekarang waktu tunggu di bandara ini dipersingkat, tidak seperti dulu. Ya, mudah-mudahan tetap berlaku. Nah, kalau dulu, seneng di Bandara King Abdul Aziz ini ketika Pak Jailani haji tahun 90 piro, wah, koper diadul-adul, tili siji-siji. Saya masih ingat ketika 98 itu mendarat di King Abdul Aziz itu jam 4 sore. Meninggalkan Bandara King Abdul Aziz itu sudah hampir jam 11 malam. Dan pinten jam nih. Mergo gini ku koper diperiksa siji-siji. Baru baliknya ada sak kangelan meleh. Terus nopo mulai sama marake nek zaman kula nu sing marake dang ngono petugasnya ditinggal nonton bal. Pas bareng Piala Dunia tahun 98 kan Piala Dunia. Iki kok mampring ora neng petugas setelah dikelar-kelar kok ngene iki piye kula akal-akal mubeng karo tolah-tolah mergo nek nganti lali ora kelingan gone ngendi mulai ndak bingung. Ternyata saya krungu surak bareng baik nonton TV. Ya Allah ya Robbi dinten wong sakjane. Akhirnya jam 11:04 itu baru meninggalkan. Sekarang koper tidak diperiksa di sana. Ya di King Abdul Bari di Madinah maupun di King Abdul Aziz tidak diperiksa, tidak suruh buka. Kon buka iki sangelan perkok kene wis do dirut. Nggih. Ada sangu rajut dhisik. Pak Jalani sangu rajut mboten. Nggih, do sangu rajut. Lah niki nek kesuwen le ngudari. Petugas kono ki ya gandeng ngurusi wong berang-berang terus moro-moro dikok lading taline diketoki kabeh gerak-gerak. Lalen-lalen di kong mahwet nanti. Insya Allah jadi lama. Maka kalau di King Abdul Aziz ada kesulitan untuk melengkapi sunnahnya ihram, mungkin kalau mau mandi kamar kecilnya cuma sedikit, maka ada yang membolehkan ihram. Ini juga ijtihad Bu. Maka kalau Yalamlam tenan ya ora iso. Yalamlam kan harus mendarat. Nah, itu mengambil jarak yang kira-kira sejajar dengan Yalamlam. Ya, nanten ibu-ibu, sampun, niki mboten-wonten yang perlu sangu apa nanten. Mboten nggih, wong niku ndimpen endikane mun dijatah makan selama di sana. Ning nggih perlu panjenengan menawi sampun wonten sirikan napa-napa, kula aturi perlu sangu lawuh saking dalem.
ora oleh dahar pedes, delalah metune pedes kabeh. Nah, apa ora sida, apa mung dahar segane? Mboten. Nah, kalau kita sangu apa sing kira-kira awet sing iso dienggo lawuh. Iki sing paling abot niku nek nyirik pedes niku lho Bu. Nek dahar ya kumat-kumat tenan mae. Nah, nek ora dahar kan ya luwe. Nah, solusinya membawa bekal lauk dari rumah. Wonten malih Bapak Ibu? Bapak wonten nih kamu. Terus mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempertegas lagi Pak Ustadz. Jadi setiap kita saat menggunakan pakaian ihram diperbolehkan untuk memakai pampers. Itu keduanya saat kita selesai tawaf terus sa'i. Apakah kita boleh istirahat dulu? Mungkin 1 jam atau 1,5 jam atau bahkan yang lain. Kemudian ketiganya masalah dam. Apakah setiap kali kita melakukan kesalahan bayar atau dikumpulkan menjadi setelah selesai haji? Jadi jadi satu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Nggih, matur nuwun. Yang pertama tadi kebolehan pakai pampers itu yang kebetulan punya masalah dengan buang air kecil. Kalau tidak punya masalah tidak boleh, ya, tidak boleh, ya. Karena itu apa namanya? Kalau tidak punya masalah kan masih bisa letoyan diatur. Nanti perjalanan dari Madinah ke Mekah atau dari Mekah, kalau dari Mekah ke Madinah sudah tidak dalam posisi orang haji. Jadi yang gelombang pertama dari Madinah ke Mekah ini bisnya biasanya sekitar 7 jam. 7 jam, mergo kecepatan bis juga dibatasi. Nek sopir taat tidak boleh lebih dari 100. Nah, ketika dulu 100 km per jam. Maksimal. Nek nganti punjul kok kuwi eneng polisi sing ngerti, ya sopirnya kena tilang, kena denda. Nah, jika perjalanan sampai mencapai itu. Tapi nanti di tengah perjalanan sopir mesti berhenti kalau di sini di rest area. Nah, itu untuk para bapak dan ibu untuk ke kamar kecil. Ya, jadi berhenti sekali dalam perjalanan Mekah Madinah, dan itu sesungguhnya lewat jalan tol bukan jalan biasa, sehingga tidak ketemu toko, tidak ketemu kampung, ya. Yang ada adalah rest area. Kemudian yang berikutnya apa tadi? Oh, dam. Dam ini kalau dam yang dilaksanakan, yang pelanggaran dam ini kan ada beberapa macam dam, ya. Kalau dam tamatuk, dan karena kita melaksanakan haji tamatuk, itu harus dibayarkan di sana. Yaitu menyembelih kambing itu, ya, menyembelih kambing ini harus dilaksanakan. Sampai sekarang ahli fikih belum ada yang berani berijtihad dibelah neng kene. Ya, sadurunge karena sudah mau haji tamatuk kan sudah nyepaki wedhus tinggo belah. Tapi ternyata para fuqaha, para ahli fikih sampai sekarang masih ada yang tetap tidak ada yang berani membolehkan menyembelih dam di luar yang ditunjuk oleh Rasulullah. Jadi dam itu disembelih harus di daerah, di wilayah tanah haram. Apa neng Mina, apa neng Mekah. Di Mekah itu ada beberapa tempat penyembelian, ya, karena Nabi mengatakan seluruh tanah haram itu adalah tempat yang dibolehkan untuk menyembelih dam. Ya, kulul haram manhar. Di seluruh tanah haram adalah tempat untuk menyembelih.
Nah, kapan itu dilaksanakan? Ya, ini ada untuk jam tamattu ini ada yang berpendapat ya dilaksanakan sesuai yang dituntunkan oleh Nabi, yaitu kapan? Ya ketika hari-hari Nahar dan hari-hari Tasyrik, tanggal 10, tanggal 11, 12, terakhir tanggal 13. Tapi ada juga yang melonggarkan, ini saya baca di Majmu' atau kumpulan ensiklopedi tentang haji ya, di Majmu' Fatwa Al-Muhri fi Fiqhil Haji, kitabnya namanya, itu dari sebagian kelompok Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i ya, kelompok dari Imam Syafi'iyah itu membolehkan menyembelih dam tamattu itu sebelum hari nahar, jadi sebelum hari nahar. Jadi ya kan tinggal kita mantapnya yang mana gitu. Kalau Nabi memang menyembelihnya pada hari-hari penyembelihan. Nabi menyembelih damnya itu bukan dam, menyembelih hewan korbannya tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian dam-dam yang lainnya kapan disembelih? Ya ketika terjadi pelanggaran. Kan setiap pelanggaran tidak harus menyembelih dam. Ada yang boleh diganti dengan memberi makan sejumlah 6 fakir miskin ya, sebagai gantinya nyeleh wedhus apa menehi pangan wong 6 atau berpuasa ya, puasa 3 hari ya. Di samping kalau dam tamattu tadi, kalau tidak menyembelih Pak Ilham Tajid, Pak Ilham Yajid ya, ketika kamu tidak mendapati dam itu, maka pasyamu salah satu ayamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum di dalam Al-Qur'an. Jadi iso diganti nganggo poso ning golek wedhus ora eneng, 3 dina temriko, 7 hari di sini. Ini khusus dam karena kita melaksanakan haji tamattu. Nek sing dam liyane le poso neng kono. Bisa dipilih ini gitu. Jadi tidak itu nek lah gitu, insya Allah Nabi tidak memberi contoh untuk terlalu sulit. Ya. Ampun, monggo satu lagi wonten. Yang oh nggih, antara tawaf dengan sa'i ini boleh istirahat. Tawaf pun panjenengan boleh istirahat nek kesel. Nggih, nek kesel boleh istirahat. Aku kok kesel, tak istirahat sih. Boleh asal tidak batal dari wudunya. Ya, tawaf kan disarankan bersih dari najis, bersih dari hadas, ya. Termasuk juga bersih dari najis karena kita berada di dalam masjid dan nanti akan melaksanakan sholat setelah selesai tawaf. Meskipun sholat ini adalah sunnah, ora tawaf ora sholat, juga sah saja sholat sunnah dulu. Setelah tawaf itu dinamakan sholat sunnah karena memang tidak wajib. Ning yen iso nglakoni ya luwih utama sholat dibanding yang tidak sholat. Antara tawaf dengan sa'i boleh tidak kita istirahat dulu? Boleh, tidak dibatasi Pak. Sa'i langi kesele asal kita tidak pulang ke hotel. Asal kita tidak pulang ke hotel, diselani mangan dan boleh karena tidak harus dalam keadaan puasa. Jadi panjenengan tawaf sa'i niku sangun toyor kelak ngunjuk boleh. Nggih. Nek ngemil niku rak pengke ra iso wiridan. Lah nggih, kancane subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Peluk kacang. Peluk lha sanggune maneng wis. Niku batal kele sa'i napa to? Oh mboten. Mboten. Ning yo ora ditontoni dening Rasulullah. Sing dicontoni ngunjuk, Pak. Ngunjuk dinten. Ning ngemil ki ora kok batalke sa'i mboten.
Nek iso ya aja dilakoni. Ngomel kok ndak dadi tontonan kancane. Iki piyayi ngendi kita apa istimewa men kaya le rigen men sangu roti sangu apa-apa. Ya. Kalau kita istirahat, saat cuma begitu kita mendapat 4 kok keseleren. Maka nanti kalau kangsen kangenan kan makat pisanan kan bareng Pak J, bareng itu kangsenane ngelumpuk terakhir itu ya ketika sa'i di marwah, entane wong sa'i kabeh ning marwah, neng nggon tawafan ketelisut dinteni dibatesi kinggon ngenteni paling pol berapa jam lah kita terus sa'i berapa jam korong ketok ditinggal, tinggal dinteni nang di terakhir tak enteni neng marwah le tawaf sa'i rampung kari leren ngenteni kancane sing urung rampung. Maka itu untuk tawaf sa'i yang untuk tawaf sa'i umroh ini panjenengan perlu punya identitas sing kancane do ngerti. Nek sing liwat KPH do kalungan tanda serayer nek golek ben gampang. Jadi ngaten Bapak-bapak, jadi ini teknik apa namanya untuk enten-entenan mulai bareng makan bareng sama Masjidil Haram itu pos terakhir ditunggu di Marwah. Itu pun juga harus ada batasannya. Paling pol ditunggu 1 jam. Mergo ukurane sak alon-alone ditambah 1 jam ki le tawaf karo sa'i wis rampung. Kenapa kok di Marwah? Karena orang kan wirawirinya ke situ. Adalah keperluan kan nek sing rampung ketok nang kalunge kae. Ya pos layare kae. Dintani nang kene. Dan sing ngenteni ngangkat layare diobat abut ke kancane do nang kene. Ini tekniknya. Nggih. Tasih wonten napa sampun? Oh tasih. Nggih. Monggo. Untuk pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ancar-ancar saja Bapak. Karena di sana itu kan ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan. Nah, sementara katanya uang sakunya separuh dari yang dulu, yang dari pemerintah. Itu kira-kira anggaran belanja itu kira-kira berapa? Di luar belanja pribadi loh Pak, termasuk ongkos untuk tarbiyah. Itu kira-kira berapa per orang harus membawa real dari sini berapa? Itu satu. Yang kedua, hukumnya tarbiyah itu kan bukan rukun ya Pak, bukan rukun haji tarbiyah. Ya itu oleh pemerintah kan tidak dianggarkan, harus termasuk ya tidak diprogramkan. Jadi kita termasuk untuk biaya pribadi. Nah, selama tarbiyah di sana itu amalan apa yang harus kita laksanakan? Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Pertama, ini alhamdulillah sudah diberitahu living cost-nya yang akan diberikan kita ini hanya separuh dari biasanya. Ya. Mulai Pak Jailani haji tahun 93 living cost-nya 1.500 real sampai yang terakhir haji tahun 2022 living cost-nya 1.500 real. Haji ini wis beda. 1.500 nah ini kok Pak Haji Jailani haji tahun 93 itu ndok siji mung telung ndok telu mung sak real. 1 real 3 telur. Kalau yang akhir ini 1 real 2 telur. Wis wiwit muda. Ketika zaman Pak Jailani haji itu emas 1 gram hanya 40 real. Ya, hanya 40 real. Yang terakhir ini sudah lebih dari 100 real. Ning living cost-e podo. Kemudian yang perlu kami sampaikan, kambing itu ketika zaman Pak Jailani haji itu hanya sekitar 200 sampai 250 270 real itu plus piknik Pak Haji. Ya, sudah plus piknik tenane ngono neng pasar mung sekitar 200 sampai 225 real. Yang terakhir ini kambing itu sudah mencapai 400 real 1 ekor kambing.
Nek dihitung jane ya jek murah, wong ora nganti 2 juta. Ya nang kene pedus kaya 2 juta to piye. Nah, 400 sampai 450 real. Sementara living cost kita hanya 750 real. Kelong gue bayar wedhus tok, karo piknik ya taruhlah kira-kira 500. Nek plus piknik itu biasanya 500 real. 500 real kali 250 real. Nah, kabeh wis dicukupi. Nah, untuk yang lain-lain untuk apa ini? Yang 250 ini. Nah, mungkin nek sarapan ra cocok kan ya tuku jajan. Maka itu untuk menjalani dam cukup, durung cukup. Damnya kalau sampai damnya kambing ya. Kalau umpama damnya itu memberi makan fakir miskin, nanti tinggal dikonsulkan pada pembimbing haji. Nek sedina ki kira-kira jatahe pirang real mangan saiki ning kono kuwi. Tidak makan di restoran, tapi makan di warung-warung itu. Kalau dulu makan di warung itu satu kali makan itu hanya sekitar 5 sampai 6 real. 5 sampai 6 real. Nek sedina mangan ping piting telu kali ngepengke 5 ping telu tambah 15 real atau 18 real kalau itu 16 kalau apa namanya satu kali makan 6 real kemudian dikalikan 6, jadi kira-kira bayar jam dengan mengganti dengan makan itu sekitar berapa Pak? 84 real. Karena orang 250 ya cek nipis. Kemudian tarwiyah berapa? Nah ini nak maktab itu ya sekarang ya ngerti duit. Sebetulnya dulu itu tahun 2014 mulai maktab dianjurkan menyelenggarakan tarwiyah oleh pemerintah kerajaan Saudi itu 2014 boleh menyelenggarakan tarwiyah bagi haji yang negaranya tidak memprogramkan tarwiyah termasuk Indonesia ini. Nalika semanten ketentuan ada tulisannya Bu nalika semanten ya. Maksimal hanya boleh memungut 200 real. 200 real kuwi do gebes-gebes kabeh. Wulalala 200 real. Terus kairingan nek dirupiahke dadi. Nah, tapi ya pada yang awal itu masih bisa ditawar rata-rata tarwiyah 150 real. Tapi yang akhir-akhir ini orang iso kurang 200. Ya, jadi 200 real untuk tarwiyah itu. Ya, kenapa? Ya karena ya di samping untuk golek bat itu kan kalau dulu kan Italia ini kan penyelenggaranya sama dengan orang yang haji. Jadi cepak imangan mobil dijogo, petugas maktabnya semuanya lengkap ada di Mina. Ya, jadi ora koyo tarwiyah tahun-tahun 90-an, tahun 2010-an gitu. Itu tarwiyah itu pada waktu itu makan minumnya sudah ada ya. Tapi makan harus sanggup dhewe utawa masak dhewe. Nek kebetulan bawa rice cooker nek ora ya tuku sing eneng mie ayam ngatian. Apa itu? Super mie yang cup itu super mie cup itu. Tapi sekarang sudah dinoni tereng telu esok awan sore dengan menu yang bagus. Nah itu tarwiyah ini, tapi biayanya ada yang sampai 250 real. Itu bisa dihitung sendiri. Ya, memang ini tidak diprogramkan pemerintah, ya kami kurang tahu. Ya mungkin tidak nambah-nambahi biaya haji, tapi pemerintah Saudi menyilahkan para maktab untuk memberi layanan tarwiyah. Nah, kalau bagi kami dulu kan wong haji mung pisan sajeke urip nek iso kan melu sing dilakoni Rasulullah. Rasulullah dulu itu tidak langsung ke Arafah tapi mabit dulu di Mina. Jadi tanggal 8 niku budal mung tekan Mina. Nah, yang dilakukan di tarwiyah apa? Kalau yang dicontohkan Nabi ya di sana tidak ngapa-ngapa kecuali hanya sholat. Ya, sholatnya saja dikosor
tidak dijamak, sehingga ketika sholat itu dikosor orang eneng rawatibe qobliyah karo ba'diyah ora eneng. Tapi pun Nabi le nyontoni yang ngono. Kemudian bagi yang tarwiyah ini pembimbingnya Rigen, ketika di tarwiyah itu kita akan orang napak tilas golek dalan neng jamarot, nek kau tendo kene neng jamarot sesuk liwat ngendi. Itu kelebihan orang yang tarwiyah. Jadi nek kau sampai di Mina sesungguhnya untuk lempar jumroh wis roh dalane, meskipun mungkin pisah dari pembimbing. Kemudian yang ketiga, orang yang tarwiyah ini keuntungannya Bu, keuntungannya kita sudah menempati tenda yang akan ditempati nanti di Mina. Gone tarwiyah ya bakal sing dinggoni sesuk nek ora nek bali ke Arafah. Sehingga ketika berangkat ke Arafah, orang-orang yang tarwiyah ini orang ngotong-ngotong tas tenteng. Tas tentengnya ditinggal neng tenda. Sing digawa mung tas, paspor, karo mungkin gawa salin, sing go serep. Nah, sehingga ketika kita di Musdalifah, ora rebyek ketika kita naik bis di hari Arafah ke Musdalifah, tidak gayeng le ngotong-ngotong tas ini. Karena ketika kita tarwiyah di Arafahnya itu hanya pagi sampai sore atau malam baru sudah diangkat lagi, karena kita tidak mabit, tidak bermalam di Arafah. Ini segi kelebihan orang yang tarwiyah dengan yang tidak. Di sangune mung kena sing tetek mung karo sangu kerdus nggih, golek kerdus nggo apa nggo turu nek ning Musdalifah. Atau yang lengkap biasanya sangu apa Bu sing dilinting kae. Nah, matras ya. Matras ya. Nek sangu plastik pripun Pak? Kalau yang dulu kerikile sih nembus neng awak ini. Nah, mudah-mudahan tahun depan, mudah-mudahan Musdalifah iki wis diwenehi karpet, muga-muga nggih. Dijebani dijarengi karpet. Karena di Musdalifah tidak ada tendanya. Kenapa tidak ada tendanya? Musdalifah ini wilayah paling sempit dibandingkan Mina dan Arafah. Ya, dibandingkan Mina dan Arafah. Sehingga di Musdalifah ketika kita diturunkan itu antar maktab tidak ada sekatnya. Jangankan antar maktab, jadi kita ke Musdalifah. Niki ten Mina niki di Mina. Di Mina yang tidak tahun kemarin. Ya. Yang Musdalifah dan gambarnya benar Pak. Musdalifah. Nah, ini watese jamaah siji karo sijine ndi ora eneng. Tidak ada polisi lain, tidak ada. Kenapa? Nanti kan merepotkan kalau mau ke kamar kecil. Kamar kecilnya kan mau ngomplek, tidak setiap maktab satu kamar kecil, tidak. Dari kamar kecil ngomplek di sana ada 3 kamar kecil. Sana lagi nanti ada 3 kamar kecil. Nah, orang yang mau ke kamar kecil harus melewati wilayah-wilayah yang ditempati oleh maktab yang lain. Engko awake dhewe metune kudu metu maktab sing padha lawange. Mlebu 26, sing go metu ya 26 angkanya itu, maktab 26. Niki mboten meden-medeni nek arep turu ya angel. Arep wedangan ora ning bakul hik dadi. Nah, biasanya niku dono sangu. Jadi ketika akan berangkat ke Armina, Arafah, Musdalifah, Mina, kita sangu kira-kira roti-roti sing awet nganti 2 dina 3 dina isih enak dipangan. Gunane yang terutama jadi di Musdalifah ki eneng sing dimplok. Ya, ada yang dimplok. Ngaten Pak nggih, niki sarari secara detail. Namun jelas ya. Nggih. Kita oke betul ini tapi untuk pengadaan. Makanya ketika haji itu betul-betul membentukkan fisik yang prima, ya, sehingga ketika gelombang awal tenaganya aja dintekke nggo wira-wiri nang masjid tawaf, bareng tekan wayah haji malah ambruk. Nah, nek haji tidak nyaman. Ibadah diukur dirinya sendiri,
aja meri karo wong liyane. Ampun nggih. Nggih. Mau wonten malih tunggal nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak, saya ingin menanyakan kalau habis tawaf kan sholat menuju Safa Marwah itu dalam keadaan kita sa'i itu apa Suci ora? suci apa tidak? Terima kasih. Matur nuwun. Yang disepakati para mayoritas ulama itu. Mayoritas ulama menyepakati yang bersih dari hadas itu hanya ketika tawaf. Saya katakan mayoritas ulama sebab ada juga ahli fikih yang menyatakan tawaf pun tidak disyaratkan bersih dari hadas. Tidak batal ora sah wudu rasa apa ada, tapi ini pendapat minoritas. Yang mayoritas atau orang mengatakan jumhur ulama tawaf ini disyaratkan bersih dari hadas. Ning nek sa'i mboten. Jadi umpama yang lakon yang mereka yang subur rampung tawaf kok tamune teko ya wes ora salat, lah sa'i ini pripun? Sa'i ya terus sa'i. Nah, ini mengacu kepada perintah Rasulullah kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha ketika haji dengan Rasulullah, haji ini mau pisan ngaji wada itu. Mau masuk Mekah itu Nabi kan minta sing ora do nuntun kewan saka omahe supaya ngowahi kajine dadi ngumroh. Artinya melaksanakan haji secara tamattu. Jadi niat haji itu owah oleh, Bu. Owah oleh. Jadi ini nanti mbok menawa nang gelombang terakhir jenengan berangkat tekan dalan tamune teko wis ora mungkin iso langsung ning ngumroh. Lah terus pripun? Ya hajinya diwai orang dadi haji tamattu ning dadi haji ifrad. Nah, ketika itu Aisyah nangis. Kenapa kok nangis? Kula niku tamu kula dateng Nabi. Lah kuwi rakyat wis anggone piyai putri. Rasa apa-apa. Wis lakonono kabeh amalan haji sing ora oleh mung nindakake tawaf. Jadi sa'i tidak disurah, tidak diwajibkan bersih dari hadas. Paham Bu nggih? Di rai ngentut rasa kosong ngentut rasa diampet. Nggih. Ning ya diatur ben ora muni. Nek muni di ora diampet metune sithik malah munine dadi dawa. Kancane sing dosai nek dikir iso kisruh niki. Ampun Ibu ya. Nggih. Nggih. Oke, pun ditutup mawon. Ampun. Terima kasih, nanti dilanjutkan besok kalau masih ada teman. Nggih, matur nuwun. Nggih. Pak Kyai matur nuwun sangat. Nggih, jazakumullah khair katsir. Ibu dan Bapak, saya calon Dayuh Rahman. Insyaallah besok hari Sabtu nih kita akan praktek. Nah, nanti setelah praktek kan Ibu dan Bapak sudah punya bayangan yang lebih jelas lagi, gambaran yang lebih jelas lagi. Nah, kemudian hari Rabunya kita tetap adakan sekali lagi. Nah, dari praktek itu nanti Ibu dan Bapak kok masih ada yang ganjel atau belum paham, nanti bisa ditanyakan kembali. Kata Ibu dan Bapak Nah, insya Allah dari tim IPHI siap untuk memberikan solusi atau pemahaman-pemahaman yang diperlukan. Kemudian infak pada pagi hari ini mendapatkan Rp580.000. Alhamdulillah, matur nuwun, barakallahu fikum wa malikum. Mari kita tutup dengan bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarika lak. Kemudian untuk kegiatan praktek kami harapkan besok Sabtu Ibu dan Bapak sudah siap di lokasi jam 5. Oke, jam 5 pagi. Sampun siap Ibu dan Bapak kira-kira nggih? Nah, nanti pertama kali setelah sampai di sini nanti dari bapak-bapak menyiapkan ikhramnya. Nah, nanti untuk salin bisa di kantor IPHI, yang belum bisa nanti akan dibantu oleh tim manasik untuk memakai bagian ikhram yang praktis. Nah, kemudian ibu-ibu juga mempersiapkan diri dan berkumpul dengan regunya. Nah, setelah itu setelah bagian ikhram siap dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat nanti di masjid. Jadi diharapkan jam 5 sudah siap, paling lambat nanti jam 5:30 itu acara pelepasan manasik sudah bisa kita lakukan sehingga kita datang ke Donohutan tidak terlalu siang. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.